Selamat sore Bapak Ibu hadirin tamu undangan, selamat bergabung kembali di Breakout Room 1. Tentunya masih dalam rangkaian acara BNI Investor Daily Summit 2022, hari kedua ataupun hari terakhir kita. Dan kita akan memulai untuk sesi breakout ini dengan tema Future of Agriculture, Sustainable Farming in Indonesia. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menginfokan informasi terlebih dahulu untuk mengajak Bapak Ibu semua mengisi polling dengan cara men-scan QR Code yang tertera pada layar. Ya, silakan Bapak Ibu berkenan untuk mengeluarkan gawai atau gadgetnya masing-masing. Di-scan dulu QR-nya sudah tertampil di layar dan bisa diisi pollingnya terlebih dahulu. Terima kasih untuk kerjasamanya. Dan kami juga ingin menginformasikan bahwa nanti akan ada sesi Q&A di mana Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan melalui aplikasi juga dengan cara men-scan QR yang akan muncul pada saat sesi diskusi nanti. Baiklah Bapak Ibu, untuk sesi berikutnya tentunya akan dipandu oleh seorang moderator. Currently, Aldino Pribadi, or we can call Dio, is a senior associate at Systemic, a company focused on sustainability topics including regenerative land use, energy transition, waste management, and sustainable finance. Through his work in Systemic, Dio has helped small-scale to Fortune 500 companies, particularly in the energy and agriculture sector, to navigate through their decarbonization target, to advise on their sustainability agenda, and to implement climate tech innovation within the companies. Before joining Systemic, he was doing his MBA at the University of Oxford with the LPDP scholarship. Dio gets into the sustainable sector because through this field, he believes he can create impactful works whose benefit extend beyond the corporation itself. Additionally, he wants to be able to say to his family that he has given his best effort to prevent the climate crisis. Langsung saja saya akan mengundang untuk hadir di atas panggung moderator kita pada sesi kali ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu Bapak Ibu. Inilah Bapak Aldino Pribadi. Silakan Bapak Aldino Pribadi. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu, Bapak narasumber. Terima kasih atas kehadirannya dan waktunya. Saya senang sekali hari ini diberi kesempatan untuk memoderasi sesi kita hari ini. Yang topiknya adalah tentang Future of Agriculture, Sustainable Farming in Indonesia. Nah, sebelum saya masuk ke segmen utamanya bersama para narasumber, izinkan saya memberikan sedikit konteks tentang pentingnya topik kita hari ini. Nah, ketika kita berbicara tentang agriculture di Indonesia, ini bukan rahasia umum bahwa Indonesia ini sudah diberkahi dengan berbagai macam competitive advantage, khususnya di sisi alam. Seperti yang kita tahu, Indonesia ini memiliki lahan yang luas, tanahnya subur, lalu topografinya juga bervariasi, dan juga workforce di Indonesia ini banyak, populasinya banyak, jadi banyak yang bisa mengerjakan proyek-proyek agriculture. Jadi faktor-faktor inilah yang akhirnya bisa membuat agriculture sebagai sektor yang potensial untuk memajukan roda ekonomi di Indonesia. Nah, selain itu yang membuat agrikultur ini salah satu sektor yang penting adalah bagaimana sektor ini bersinggungan dengan 3 elemen penting. Jadi yang pertama elemennya adalah people atau manusianya. Ketika kita bicara manusia ini bukan hanya di sisi konsumen atau business players-nya, tapi yang paling penting adalah humans di sisi upstream, yaitu para petani. Apalagi mengingat di Indonesia itu 90% dari lahan agrikultur yang dikelola itu dikelola oleh petani-petani kecil. Nah, elemen kedua adalah tentang ekonominya sendiri dan keuangan. Ini bukan rahasia lagi bahwa rantai pasok agrikultur ini sudah menginvolve banyak capital, banyak perputaran uang dari sisi upstream, midstream, dan downstreamnya. Jadi banyak orang yang
uh, rely upon the income dari sektor agrikultur. Lalu elemen yang terakhir yaitu nature atau lingkungan. Agrikultur ini adalah industri yang sangat berkaitan erat dengan lingkungan. Kasarnya semakin buruk alam, semakin buruk lingkungan, semakin rendah juga produktivitas dan kualitas dari output agrikultur itu sendiri. Jadi sangat penting bagi kita ini untuk mengelola alam sehingga kita bisa memastikan bahwa agrikultur ini menjadi sistem yang berkelanjutan. Nah, karena saya sudah berbicara cukup panjang dan tentunya Bapak-bapak Ibu di sini bukan di sini untuk mendengar saya persilahkan 3 narasumber kita hari ini yang sangat berpengalaman. Saya di sini sangat beruntung bisa menjadi moderator untuk 3 narasumber kita hari ini. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Agus Purnomo, Pak Insan Syafaat, dan Pak Tommy Watimena. Silakan Bapak. Pak Agus di tengah aja. Terima kasih Bapak sekali lagi atas waktu dan kesempatannya. Saya mohon izin tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk narasumber kita hari ini. Baik, ya jadi untuk sesi kita secara umum, saya ingin jelaskan akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah untuk ketiga narasumber kita hari ini memaparkan materinya mengenai sustainable farming. Lalu nanti setelah sesi pertama akan ada sesi tanya jawab dengan saya, lalu nanti ditutup dengan sesi Q&A dengan audience. Jadi saya kira sudah cukup jelas. Mungkin kita bisa langsung mulai dengan Bapak Agus. Oh sorry, saya izin perkenalkan narasumber kita dulu. Untuk yang paling kiri Bapak Agus Purnomo, beliau adalah senior di bidang sustainable agriculture, khususnya palm oil. Beliau saat ini menjabat sebagai direktur dari PT Smart Tbk dan juga sekarang seorang senior advisor untuk Sinarmas Agri Food and Business. Sebelumnya beliau ini pernah menjadi special staff juga untuk Pak Presiden. Salah satu proyek yang menarik perhatian saya adalah proyek Red Plus. Ini adalah salah satu proyek di mana Pak Agus berhasil menegosiasi $1 billion dari pemerintah Norwegia untuk membantu pencegahan dan proses reforestasi di Indonesia. Jadi saya mohon tepuk tangannya untuk Pak Agus Purnomo. Lalu di tengah kita ada Pak Insan Syafaat, biasa dipanggil Pak Ino, tadi request untuk dipanggil Pak Ino. Beliau ini sekarang menjabat sebagai eksekutif direktur ya Pak ya di PIS Agro dan sebelumnya sempat bekerja juga dengan Pak Agus Purnomo di Sinarmas. Jadi ini sebenarnya lingkarannya itu juga. Ya, beliau ini sudah berpengalaman 8 tahun di dunia agrikultur. Namun fokusnya lebih luas, jadi tidak hanya berfokus di palm oil tapi cross commodities. Beliau juga pernah mengenyam pendidikan di ITB dan juga di Bournemouth, Inggris. Lalu di sebelah kiri saya ini ada Pak Tommy Watimena ini beliau juga pemain senior juga ini, tapi tidak hanya di agrikultur tapi across sector. Beliau pernah pengalaman di Unilever, strategic position, semua presidir, CEO beliau sudah mengenyam semua posisinya di Unilever, lalu pivot ke XL, lalu sekarang pivot ke Sria Sewu, lalu akhirnya menjadi presiden direktur di PT Great Giant Foods. Perusahaan yang kalau teman-teman pernah melihat Sunpride, pisang-pisang Sunpride, Ken Pineapple, nah itu di Indonesia ini bapaknya lah yang megang ini. Jadi Rejuve, exactly ya. Kalau Bapak Ibu pernah minum Rejuve itu salah satu produk turunan downstream dari Great Giant Foods. Jadi mungkin nama Great Giant Foods itu enggak familiar, tapi produk-produk turunannya ini sudah pasti banyak dikonsumsi oleh teman-teman di sini. Oke, jadi saya kira itu untuk perkenalannya. Saya mulai dengan pemaparan dari Pak Agus Purnomo ya. Untuk LO, mohon tolong di-share presentasinya. Oke, ya. Silakan waktu yang depannya. Terima kasih Pak Aldiano. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya hanya diberi waktu 7 menit paling banyak, jadi saya coba cepat saja. Slide berikutnya. Jadi
PT Smart Tbk atau Golden Agri Resources adalah sebuah perusahaan yang terintegrasi. Kami mengembangkan mulai dari bibit, kemudian mengolah buah sawit menjadi minyak, lalu memprosesnya kembali di dalam refinery menjadi berbagai bahan baku industri yang digunakan untuk pangan, untuk produk-produk kebersihan dan lain sebagainya. Dan kami menjual di 100 negara dengan berbagai merek. Lanjutnya, saya berdiri aja deh biar lebih enak. Silakan Pak Agus. Ini adalah informasi singkat mengenai perusahaan tempat saya bekerja. Sudah 30 tahun kami beroperasi, ada 536.000 hektar kebun dan memiliki karyawan sebanyak hampir 170.000 orang. Untuk aspek sustainability sore hari ini kami ingin laporkan bahwa sejak 2015 perusahaan memiliki panduan kebijakan perusahaan untuk social and environmental. Kami juga menjadi anggota dari Roundtable for Sustainable Palm Oil atau RSPO. Saya adalah salah satu dari Board of Governor dari RSPO. Selain kebun sawit, kami punya 79.000 hektar hutan yang kami rawat dan kami jaga sebagai kawasan konservasi. Next slide. Mengenai sustainable farming practice, jadi penerapannya, itu dipandu aspek sustainability-nya dari sebuah policy yang terdiri dari 4 bagian. Ada bagian lingkungan, bagian sosial, bagian work environment atau lingkungan kerja dan karyawan. Dan yang lebih penting lagi adalah rantai pasok. Karena kami membeli minyak dan buah dari banyak orang, dari 358 pabrik minyak kelapa sawit yang punya perusahaan lain, punya orang lain. Kita beli minyaknya, kita olah menjadi berbagai produk. Sehingga rantai pasok adalah elemen penting dari produk yang kami jual. Lanjut. Ini adalah beberapa milestone, tapi saya hanya akan bahas 2. Yang pertama adalah ada pemikiran ya, kalau sustainability itu bukannya cuma ongkos. Ada gunanya nggak sih buat perusahaan? Naikkan produktivitas nggak sih? Jawabannya ya, naik. Karena pada tahun 2012 kita di dalam konteks sustainability, kita mempromosikan upaya peningkatan produksi. Dan pada tahun 2017, 5 tahun kemudian, kami bisa memperkenalkan bibit pohon kelapa sawit yang memiliki produktivitas 2 kali lipat dari yang selama ini ditanam banyak orang. Buah yang kami hasilkan itu bisa mencapai minyak dalam jumlah 10-12 ton per hektar. Rata-rata Indonesia itu sekitar 4,5, perusahaan itu rata-rata pada 5 dan 6, bibit yang kami punya itu sudah pada level 10-12 ton per hektar. Jadi menjawab pertanyaan, sustainability juga meningkatkan produktivitas. Yang lainnya adalah karena kami juga membeli dari berbagai kebun dan pabrik-pabrik minyak sawit punya orang lain, maka kami perlu memberikan catatan dari kebun mana minyak itu kami peroleh. Sehingga ada kemampuan telusuran, dalam bahasa Inggrisnya traceability. Traceability ini menjadi penting karena pasar kita di Eropa terutama menuntut adanya jaminan bahwa produk yang mereka beli tidak merusak hutan, tidak mempekerjakan buruh anak-anak, tidak berbagai hal lain yang ada dalam prinsip sustainability. Jadi kalau kemampuan telusuran kami kuat, maka kami bisa memberi jaminan bahwa produk yang kami jual itu memenuhi persyaratan sustainability. Lanjut. Ini adalah pertanyaan terhadap bagaimana dalam gambar besar kondisi kebun-kebun sawit di Indonesia dalam konteks sustainability. Saya menggunakan 2 contoh bagaimana ada 2 sertifikasi yang diperiksa setiap tahun, diaudit setiap tahun untuk memeriksa aspek sustainability-nya. Yang pertama sebelah sini adalah ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil. Ini sifatnya wajib, semua kebun harus punya. Tapi memang jumlah kebun yang berhasil mendapatkan sertifikasi ISPO se-Indonesia pada bulan April itu baru sekitar 895 pelaku dan itu
mungkin sekitar tidak sampai 20% dari kebun yang ada di Indonesia. Kalau ingin masuk ke pasar internasional, maka sertifikasi RSPO penting. Sama, di RSPO juga hanya 19% dari kebun di dunia ini yang memiliki sertifikat. Jadi 80% lebih dari kebun-kebun di dunia, termasuk di Indonesia, itu masih belum bisa dibuktikan bahwa mereka memenuhi persyaratan sustainability. Lanjut. Ini sekedar menunjukkan bagaimana rantai pasok itu dalam produk sawit itu cukup panjang, cukup rumit, sehingga tidak mudah untuk membuat kemampuan telusuran dari pabrik sampai ke pohon. Lanjut. Lalu bagaimana upaya kita untuk menjangkau para pekebun perorangan, petani swadaya, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk menghasilkan, untuk mengelola kebunnya dengan berkelanjutan, dengan sustainability, dan juga kemudian mendapat manfaat. Kami melakukan berbagai intervensi, menggunakan teknologi, menggunakan program pelatihan, dan juga membantu mereka memperoleh sertifikasi. Terakhir, silahkan. Nah, ini adalah pendanaan yang kami lakukan untuk kebun sawit rakyat. Kami melakukan membantu masyarakat, terutama petani sawit independen, petani sawit swadaya, dalam meningkatkan produktivitas. Sawit itu tergantung bibit. Kalau bibitnya jelek, apapun yang dilakukan, berapa banyak pupuk diberikan, hasilnya tidak akan naik. Sehingga untuk bisa menaikkan produktivitas, dia harus diganti bibitnya. Dan kami membantu program peremajaan sawit rakyat. Ini adalah hasilnya. Sebelum ikut dalam program peremajaan sawit rakyat, banyak sekali kebun-kebun yang tidak punya legalitas lahan, tidak ada sertifikat. Setelah ikut, ada sertifikat. Pendapatan naik dari 1 juta, 1,5 juta rupiah per hektar, menjadi 4 juta sampai 5 juta rupiah per hektar. Dan ada banyak manfaat yang diperoleh dari program peremajaan sawit rakyat. Terakhir, berikutnya. Ini videonya, cuma 2 menit, habis itu 7 menit. Terima kasih. Mohon aplausnya. Terima kasih Pak Agus Purnomo, materinya, videonya sangat-sangat menarik. Ini
Tadi kalau saya boleh tarik beberapa poin dari Pak Agus ini tentang sustainability, ini justru meningkatkan produktivitas dan pendapatan ya untuk petani-petaninya. Dan juga mungkin satu poin yang penting tentang sustainability adalah bagaimana setiap produk ini harus traceable, harus bisa di-track dari awal sampai akhir. Lalu pentingnya peremajaan bibit, karena walaupun sistemnya baik, fertilizernya banyak, tapi kalau bibitnya masih belum berkualitas, maka tidak akan mendapatkan output yang diinginkan. Terima kasih Pak Agus. Kalau begitu saya mau izin mengingatkan QR ya tadi untuk questions. Silakan apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan di akhir sesi, scan QR code-nya di sini. Masukkan nama dan pertanyaannya, nanti di akhir sesi saya akan pilih mana pertanyaan yang paling menarik. Sayangnya tidak ada hadiah, jadi cukup saya pertanyakan saja ya. Oke, baik kalau begitu saya lanjut ke narasumber selanjutnya. Saya izin Pak Tommy, silakan untuk memaparkan materinya. Tolong Elo, terima kasih. Terima kasih, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, dan tentunya salam sehat dimanapun kalian berada. Saya sangat encourage ya, banyak anak muda yang datang di partisipan. Dan saya sendiri, company saya sendiri mengalami kenaikan yang luar biasa untuk aplikan jumlah yang dari para anak-anak muda, 5 kali lipat. Jadi orang yang kalau dulu mereka mungkin lebih baik join startup, sekarang kayaknya lebih baik join kita ya Pak ya. Green is cool, sustainability is cool. Nah, memang banyak yang bisa kita lakukan. Nah, mungkin saya mau kasih overview little bit about Great Giant Food. Mungkin banyak orang yang nggak tahu. Kalau Sinarmas kan semua orang udah tahu ya, kebanyakan. Tapi kalau Great Giant Food adalah perusahaan yang kita itu berbasis dari beberapa sektor pertanian. Yang paling utama adalah pineapple. Jadi we are the biggest, largest canned pineapple producer in the world. Dan Indonesia sendiri mungkin kalau fresh pineapple kita merupakan nomor 4. Dan kita punya bisnis juga cattle, ya, kemudian cassava, pisang Cavendish mungkin Anda sudah tahu ya, Sun Pride, kemudian jus, kemudian keripik dan sebagainya dan sebagainya. Sementara itu produk kita sudah kita jual sekitar 65 lebih dari negara. Nah, kalau typical agriculture itu bisnisnya downstream upstream atau upstream downstream. Bisnis model kita adalah circular. Bisa next nggak? Next lagi. Bisnis kita adalah circular. Sebelumnya. Jadi bisnis kita adalah circular. Artinya apa? Setiap titik point of a supply chain, kita berusaha memastikan bahwa waste yang kita generated itu kita manage, kita jadikan value, nggak kita buang. Kalau tadi bicara mengenai sustainability, saya lihat historinya, GGF perusahaannya jauh lebih tua daripada saya. Itu sebetulnya buat kita mungkin survivability Pak. Ya kan ya, zaman sebelum bahasa keren-kerennya sustainability dan sebagainya, kita kalau nggak manage water kita, kalau pas paceklik datang gimana? Kalau kita nggak manage ya hubungan kita dengan masyarakat setempat, kita nggak empower, sudah nggak ada perusahaan ini lagi. Jadi sebetulnya sustainability sudah dilakukan dengan baik. Dan selama ini kita tidak tahu melakukan secara struktur. Tujuannya hanya memastikan bahwa kita survive, cost-nya kita bisa tekan. Tapi the next game adalah two things. Dari sustainability adalah circularity. Artinya setiap waste yang kita generated dalam titik poin itu kita bisa jadikan bisnis. Makanya saya punya cattle, karena cattle makan dari kulitnya pineapple. Kenapa saya punya jus? Rejuve itu yang enak dan murah dan susah kompetitor untuk bikin jus seenak saya. Karena base-nya 100% dari jusnya pineapple. Kalau pakai jusnya apple semuanya mahal. Ya, tapi karena itu dari circularity dari kita punya produk, we able to produce such a high quality product with such a minimum cost. Dan di dalam proses itu ya kita generate a lot of value. Nah, challenge yang kedua, we're not talking about sustainability farming, but we're talking about yang namanya regenerative farming. Artinya what we are taken from the soil,
kita harus pastikan kita balikan better daripada yang kita taken. That's the essence of sustainability. Tapi sekarang worldwide udah ngomongin namanya regenerative farming. Karena kuncinya bahwa global warming sebetulnya sudah ada teknologi yang diberikan oleh alam adalah di soil. Kita carbon drawdown-nya di situ. Nah, makanya itu kita sudah perkenalkan quick aja ya, berapa teknologi, bisa next tadi? Next. Kayak digital precision farming, jadi kita pastikan bahwa setiap petak-petak kita punya itu kita mapping ya pakai drone supaya apa? Penggunaan air, alam dan sebagainya kita bisa lakukan efisiensi. Enggak asal hajar aja, enggak asal dengan fertilizer kita hajar aja sehingga soil kita bisa rusak. Next. Nah, kemudian kita juga memperkenalkan teknologi blockchain yang artinya traceability. Maksudnya karena di fresh fruit itu supply chain is the key. Very simple, kalau Anda lihat buah pisang saya, aduh cantik-cantik kuning-kuning pasti Anda pengen makan. Kalau Anda lihat pineapple saya bagus-bagus, Anda pengen makan. The problem is how to bring the quality in the farms to the table at this level as a sustained and consistent quality. Makanya kita introduce yang namanya blockchain supaya setiap titik kita tahu ada problemnya ada di mana dan kita bisa monitor itunya. Next. Nah, kita juga selain itu kita juga punya peternakan ayam. We are the first in the world untuk introduce yang namanya blockchain halal. Kalau Anda di ayam, waktu saya tanyakan konsumen, kalau biasanya blockchain kan pakai buat traceability, but you don't care where is your chicken coming from, correct? Ayam dari mana memang peduli Pak, ya kan? Tapi for Indonesian, apakah ayam itu dipotong halal setiap pemotongannya dan kita bisa kasih secara transparansi dan kita bisa honesty to say that to the consumer setiap ayam Anda bahwa itu dipotong dengan halal, kita bisa proof dengan teknologi semacam. We are the first in the world yang untuk introduce yang namanya blockchain halal. Indonesia sendiri ya merupakan negara net penerima dari produk-produk halal. Padahal kita adalah sebagian besar, bukan sebagian, we are the largest market untuk Muslim consumer. Tapi we are not producing atau we are not enough to use halal as our competitive advantage. Jadi itu perlu di-connect semua sehingga enggak cuma kita memberikan sesuatu yang transparan terhadap konsumen, tapi memastikan bahwa kita punya traceability bisa terjalan dengan baik. Next. Nah, kemudian karbonnya itu, kalau kita melakukan regeneratif, karbonnya itu bisa diukur, di mapping, dan dijual. Jadi carbon drawdown itu bisa dijual, di-verified sama agency, kemudian kita jual. Nah kita lagi kerjasama banyak dengan namanya startup untuk memapping dan memastikan bahwa setiap activity kita yang kita namakan regeneratif tadi itu karbon bukan cuma di offset, tapi di drawdown itu kita bisa jadikan bisnis. Last minutes, jadi circularity is very important. Indonesia kita tidak kekurangan tadi yang dibilang kekayaan alam dan sebagainya. Problemnya adalah 46% bahwa produksi, bahwa food kita itu wasted di supply chain. 46% terbuang. Jadi sekitar hampir separuhnya itu tidak dipergunakan dengan baik. Sehingga di dalam indeks hunger kelaparan dunia kita nomor 19. Banyak yang lapar tapi makanan terbuang. Oke, terima kasih. Mungkin nanti diskusinya lebih banyak yang menarik pada saatnya. Terima kasih, semangat pagi. Terima kasih Pak Tommy Watimena. Pemaparannya sangat insightful sekali. Ini membuka pikiran saya juga tentang circular model dan juga bagaimana kita bisa mengaplikasi advancement di teknologi untuk perkembangan bisnis agrikultur. Tadi kita bisa lihat ada digital precision farming. Jadi ini dia selectively pick tanaman yang harus di-fertilize misalnya atau dikasih pestisida, jadi tidak semuanya kena pestisida. Lalu teknologi blockchain untuk traceability, ini menarik lagi poin awal dari Pak Agus Purnomo tentang pentingnya pengetahuan dari mana sih asal-muasal makanan yang kita konsumsi. Lalu yang terakhir juga dashboard untuk possibility carbon business. Jadi ini sangat menarik dan I can't wait for the future sih untuk agriculture. Oke, terima kasih Pak Tommy Watimena. Untuk selanjutnya Pak Insan Syafaat atau Pak Ino, silakan 7 menit. Terima kasih. Terima kasih Mas Dio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kawan-kawan semua, selamat sore.
Ya, langsung aja ke slide 2. Kita iklan sedikit. PIS Agro atau Partnership for Indonesia Sustainable Agriculture atau bahasa Indonesianya Asosiasi Kemitraan Pertanian Berkelanjutan. Agak berbeda kalau tadi dua sebelumnya adalah perusahaan langsung implementor, kami adalah asosiasi yang mana sifatnya lebih ke fasilitasi, mengkoneksi, mengakselerasi dan lain sebagainya. Asosiasi ini dibentuk sejak 1 dekade yang lalu, didukung oleh 2 kementerian, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan bersama dengan beberapa perusahaan yang menjadi founder yang juga sekarang duduk sebagai board. Bapak Ibu bisa lihat di layar, di situ ada 2 ya, saya senang sekali makanya hari ini karena ada 2 essentially bos-bos saya juga duduk di sini gitu ya, dari Sinarmas juga termasuk dan Gunung Sewu yang merupakan parent dari GGF. Slide selanjutnya. Bapak Ibu, PIS Agro itu dibentuk dengan tujuan untuk mendukung program pemerintah pada dasarnya, terutama ketahanan pangan. Seperti mungkin kita ketahui 2 tahun terakhir kita mengalami pandemi COVID yang sekarang kita sedang melangkah perlahan-lahan menuju penyembuhan gitu ya, recovery. Tapi juga dalam langkah itu ternyata ada perang yang menyebabkan krisis pangan, krisis energi, dan lain sebagainya. Dan apa yang menjadi tujuan PIS Agro dibuat adalah sebenarnya untuk menjawab, mendukung supaya ketahanan pangan ini terjadi. Pak Presiden Jokowi melalui sekarang momen di mana ada presidensi G20 dan B20 itu mendorong adanya kemitraan yang sangat tinggi antara pemerintah dan swasta. Dan inilah apa yang sebenarnya terjadi di PIS Agro. Visi, misi kami, bagaimana kami mendukung sebenarnya ketahanan pangan adalah membantu kawan-kawan petani, peternak, dan lain-lain. Mengapa? Karena di sektor pertanian sebenarnya petani, peternak adalah mereka teman-teman kita yang sangat mendominasi dari lanskap sektor pertanian. Sehingga ini menjadi sebuah tantangan dan juga potensi di mana kita bersama-sama bisa meningkatkan sektor pertanian. Bahasanya kalau kita mau membantu sektor pertanian ya tentunya kita harus membantu teman-teman petani dan peternak dan semuanya. Dan apa yang kita lakukan sebenarnya melalui visi misi ini. Kita bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan income. Ya harapannya kalau produktivitasnya meningkat tentu income-nya juga meningkat. Tapi juga kita akan mereduce impact, mengurangi dampak yang buruk terhadap lingkungan. Bahasanya adalah sustainability. Kita mencoba untuk membantu peningkatan produktivitas dan income tapi juga kesejahteraannya petani. Mungkin lanjut ke slide berikutnya. Di PIS Agro ada beberapa komoditas, bisa dilihat di situ ada dari cattle ya, daging potong sampai dengan kedelai. Tapi juga kita ada 2 kelompok kerja yang memang itu cross commodity. Untuk kelapa sawit ini mungkin leadingnya, koordinatornya adalah dari Sinarmas Agri, dari Hortikultura, tadi leadingnya dari Gunung Sewu. Jadi tadi bapak-bapak Pak Agus dan Pak Tommy sudah memberikan sebenarnya contoh-contoh terbaik best practices dari apa yang kemitraan-kemitraan yang terjadi di kelompok kerjanya. Silakan slide berikutnya. Nah ini member-membernya sekilas aja, bisa lihat situ founder-foundernya adalah mereka-mereka yang sebenarnya ini kesemuaan ini ya, seluruh perusahaan-perusahaan ini punya komitmen yang sama untuk mengembangkan kemitraan yang ada di PIS Agro karena kita benar-benar ingin membantu petani, peternak, dan lain-lain. Slide berikutnya. Ini sekilas saja, mungkin lanjut ke achievement. Sampai saat ini kita sudah bekerja atau bermitra dengan lebih dari 1,8 juta di 12.000 lebih desa. Bagaimana kami melakukan kemitraan ini? Silakan slide selanjutnya. Tadi sebenarnya sudah ditunjukkan oleh Pak, slide selanjutnya. Ya, tadi slide ini sudah ditunjukkan oleh Pak Agus, tapi mungkin saya akan menjelaskan lebih dalam. Ini adalah sebuah model kemitraan yang kami dorong untuk diimplementasi oleh semua member-member PIS Agro melalui kelompok kerjanya.
kemitraan yang disebut inclusive closed loop model atau model kemitraan sirkuler tertutup yang melibatkan banyak pihak dari pemerintah, baik dari level nasional maupun level lokal ya, provinsi atau kabupaten, kemudian melibatkan perusahaan-perusahaan yang memberikan pendampingan. Nah, kata pendampingan sebenarnya adalah kata kunci bagaimana perusahaan-perusahaan yang menjadi anggota PISAGO itu mereka memberikan pendampingan menyeluruh dari hulu ke hilir untuk membantu petani. Petani pun dibantu, difasilitasi untuk berbentuk koperasi yang mana sebenarnya adalah bentuk paling berbadan hukum paling sederhana untuk yang dimiliki oleh koperasi. Kita juga menghubungkan dengan perbankan, di mana perbankan ini nantinya akan memberikan akses kepada keuangan untuk petani melakukan berbagai macam program kemitraan yang tentu dipandu oleh perusahaan-perusahaan pendampingnya. Beberapa contoh memang sudah dilakukan, tadi kita semua mendengar dari 2 perusahaan sebelumnya, tapi juga sebenarnya inclusive closed loop ini sudah banyak diimplementasi di berbagai komoditas lain, misalnya ada di coklat, ada di dairy, ada di kopi, jagung, dan sedikit juga saya informasikan bahwa pada tanggal 3 Oktober itu Senin minggu lalu, inclusive closed loop ini sudah dijadikan sebagai gerakan nasional oleh Kamar Dagang Industri atau Kadin Indonesia, yang mana sudah diresmikan juga oleh Pak Jokowi waktu itu alhamdulillah hadir, menjadi sebuah gerakan di mana inclusive closed loop ini untuk diimplementasikan oleh sektor-sektor lain selain pertanian tentunya. Saya kira itu aja, ada lagi terakhir mungkin. Oh, ini sedikit aja dashboard. Sebenarnya kita ingin menghasilkan, apa yang kita inginkan adalah mengukur, kita ingin selalu membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan bagaimana kita menunjukkan peningkatan kesejahteraan petani adalah dengan dashboard. Bapak Ibu, dengan 113 indikator, PISAGRO kini tengah menyiapkan bagaimana dampak yang kita inginkan, peningkatan kesejahteraan yang diinginkan, apa yang kita ingin berikan kepada petani dapat ditunjukkan melalui dashboard. Dan ini apa yang ada di layar Bapak Ibu sekalian bisa lihat adalah data real. Ini adalah data-data real sementara dari hanya beberapa desa, karena ini angkanya terus bertambah ya, sampai nanti 12.000. Dan ini angka ini nanti dashboard ini kita bisa tunjukkan kepada stakeholders penting seperti pemerintah, perbankan untuk membuat strategi-strategi tertentu. Saya kira demikian, nanti kita akan lanjut dengan diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Pak Ino. Terima kasih Pak Ino pemaparannya. Ini dari pemaparannya saya banyak belajar tentang pentingnya peran PISAGRO karena fungsinya secara tidak langsung ini sebagai akseleran dan oli untuk menjembatani petani dan akses-akses seperti financing dan juga edukasi tentang praktik agrikultur yang berkelanjutan. Oke, sekian untuk sesi pertama. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya di mana kita akan melanjutkan melakukan tanya jawab. Namun sebelumnya saya izin mengingatkan untuk scan untuk polling yang kita sudah tayangkan di sini. Nanti di akhir sesi kita akan share hasilnya bagaimana. Oke, baik. Kalau begitu saya mulai dengan sesi tanya jawabnya, mungkin dengan Pak Agus Purnomo dulu ya. Ini pertanyaannya cukup sederhana. Jadi kita sudah bahas sustainability dan juga seberapa pentingnya sustainability di dunia farming ini sendiri. Dan tapi kita mungkin masih pengen tahu sebenarnya perubahan iklim ini kan sudah menjadi isu yang cukup besar. Ini seberapa besar sih Pak dampaknya terhadap sustainability farming dan mungkin juga apa aja implikasinya dari kacamata bisnis begitu. Silakan Pak Agus. Terima kasih. Perubahan iklim itu yang sering dijadikan contoh adalah terjadinya kekeringan yang panjang atau disebut El Nino dan atau terjadi hujan yang sangat deras sehingga mengakibatkan banjir. Dua-duanya itu membuat permasalahan bagi sektor pertanian. Apabila terjadi kekeringan, produktivitas dari tanaman sawit itu langsung turun.
2 tahun setelah jadi kekeringan akan terjadi penurunan produktivitas. Itu guaranteed akan turun. Sehingga memang kita menjaga pada saat akan ada kekeringan, kita intervensi dengan teknologi di mana pohon-pohon itu kita berikan tetesan air lewat pipa-pipa kecil sehingga dia tidak terlalu kekeringan, tidak terlalu mengalami defisit air. Itu intervensi teknologinya, tapi itu kan juga biaya. Nah kalau terjadi yang lain yaitu misalnya banjir, maka ada masalah di mana transportasi kita terhambat. Jalan terputus, panen terganggu, produk juga tidak bisa keluar untuk diolah di pabrik. Semua hal itu adalah hambatan dan itu membutuhkan upaya khusus untuk bisa kita tanggulangi dampaknya. 2 hal, pertama kita harus turut serta mencegah memburuknya perubahan iklim, itu dengan mengurangi emisi karbon, dan yang kedua kita harus siap kalaupun terjadi, bagaimana kita beradaptasi, bagaimana kita mengatasi dampaknya. Baik, terima kasih Pak Agus jawabannya. Mungkin sebagai pengingat juga untuk Pak Ino dan Pak Tommy, feel free kalau mau menambahkan, nanti saya tinggal kasih waktunya. Oke, kalau tidak ada tambahan, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin yang ini saya tujukan ke Pak Tommy ya. Jadi di sini saya ingin bertanya tentang bagaimana sih saat ini komoditas produksi Indonesia dibandingkan dengan produksi global. Apakah komoditas kita ini bisa bersaing dan apabila belum mungkin bagaimana dia bisa bersaing gitu. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Wah pertanyaannya berat itu, pertanyaan level menteri. Tapi in general gini, our biggest competitor adalah Thailand. Untuk yang horticulture ya, kalau kelapa sawit mungkin Malaysia Pak ya. Now, mereka terjadi shifting karena populationnya mereka tidak secepat kita, ya. Kemudian dengan shifting mereka ke arah tourism, ya lebih baik jadi pemandu guide tour daripada jadi petani kan, capek kerja jadi petani. Jadi kemudian income mereka itu naik, terjadi shifting. Jadi mereka bergerak ke arah yang namanya value added. Sehingga gap ini sebetulnya kita sangat strategis untuk mengisinya. Karena by default kita masih punya tanah lebih banyak, ya kan ya, pertanian, kemudian kita punya labor juga masih lebih tinggi, cost-nya juga masih rendah. Nah, yang perlu kita belajar adalah bagaimana Thailand merevolusi mereka punya agriculture. Kok kita ketinggalan sama situ? Pertama sudah pasti long term planning sama leadership. Rajanya Thailand pada waktu itu sangat-sangat passionate terhadap agriculture. Itu menyebabkan seluruh nation moving into that agriculture. Tapi juga bukan cuma itu doang, ya. Mereka bangun yang namanya supply chain, infrastructure, education, dan kemudian akses ke kredit yang murah. Dan 4 ini adalah foundation untuk menentukan good agriculture. Technology will come later, karena zaman itu kan, tahun itu kan enggak. Nah, itu baru kerasa long term planningnya. Pada waktu mereka semakin lama semakin strong, sementara kita mungkin tergoda sana, tergoda sini, kita muter-muter sana, muter. Jadi kita deteriorate. Jadi salah satu yang untuk kita menjadikan kompetitif, which is sekarang menurut saya sudah waktunya, harus satu adalah long term planning, leadership, walaupun berganti-ganti pemerintah, tapi blueprint dari agriculture itu nggak bisa secepat diganti seperti kayak manufacturing. Ya. Kemudian akses tadi dana murah, infrastruktur Pak Jokowi sudah bangun banyak, luar biasa. Education, ya. Secara teori memang gampang partnership dengan para petani-petani, tapi secara praktek Pak Agus mungkin bisa cerita, ya kan beda-beda orang, level education-nya beda-beda, berkepentingan. Kalau lagi panen langsung punya istri lagi mungkin Pak, ya kan ya, dan sebagainya. Padahal bisnisnya kan fluctuate. Nah, level education ini yang harus kita gerakan bersama. Nah, ini nggak gampang. Nah, menurut saya faktor-faktor ini, foundation ini harus diletakkan secara menyeluruh, komprehensif dan structure supaya kita bisa take over. Kalau enggak, apa yang terjadi? Vietnam akan take over. As simple as that. Thank you. Silakan Pak Agus. Untuk produk sawit, kita ini kompetitornya adalah produk minyak nabati dari negara-negara Eropa, yaitu minyak bunga matahari, bunga rapa,
kemudian juga kedelai, jagung. Nah ini semua itu secara produktivitas jauh di bawah sawit. Sehingga sawit kita jumlahnya bisa banyak, harganya bisa murah. Dan karena itu menjadi musuh bersama semua minyak nabati yang lain. Karena itu hidup kita susah di Eropa. Produk biofuel yang dari sawit itu sudah dilarang masuk ke Eropa. Sehingga memang sales untuk produk biofuels itu turun. Kita masih mau bertahan di produk-produk industri yang lain, termasuk bahan pembersih, termasuk juga produk makanan. Nah, tantangan ini di masa depan akan terus ada dan jawabannya adalah seberapa meyakinkan kita kepada para konsumen mengenai praktek keberlanjutan. Karena tuduhannya ke kita merusak hutan, kita mau melakukan pelanggaran HAM segala macam. Kalau itu kita bisa buktikan di audit tiap tahun oleh lembaga-lembaga sertifikasi, maka survival kita masih akan terus ada. Sawit adalah tanaman yang umurnya 25 tahun, 28 tahun. Sehingga kita tidak untuk beberapa bulan bekerja, kita bekerja untuk puluhan tahun. Dan itu berarti harus bisa menghadapi berbagai persyaratan tambahan yang dikenakan kepada sawit. Tapi tidak adilnya dunia di sana itu tidak dikenakan untuk soy, untuk kedelai, tidak dikenakan untuk produk-produk minyak nabati yang lain. Jadi sawit ini memang digebukin terus, yang lain itu dibebaskan. Justru karena digebuk kita harus lebih kuat. Terima kasih Pak Agus, mungkin Boleh Pak Ino sedikit silakan. ya, kalau cerita dari teman-teman di kelompok kerja, beberapa kelompok kerja ya seperti jagung misalnya atau coklat. Itu sebenarnya memang bagaimana kita berkompetisi dengan kompetitor yang lain adalah bagaimana kita bisa memenuhi kualitas hasil produksi. Dan ini diperlukan adanya R&D yang baik gitu ya, atau hasil kualitas bibit yang berkualitas tinggi dan bersertifikat misalnya. Karena kita tuh kalau dalam urusan volume itu kita sebenarnya kapasitasnya sangat tinggi sebenarnya untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tapi memang ada beberapa komoditas yang pada akhirnya kita impor nih bibitnya. Dan supaya kita mungkin bisa bersaing adalah bagaimana sekarang kita bersama-sama bermitra gitu ya. Terutama yang tadi itu saya ceritakan bahwa ini the future of agriculture itu jawabannya ada di petani sebenarnya. Karena kalau perusahaan-perusahaan besar saya yakin dengan teknologi yang mereka gunakan tentu ini sudah bisa gitu ya menghasilkan produktivitas yang tinggi misalnya 2 sampai 3 kali lipat misalnya. Tapi bagaimana kita bisa melibatkan sebenarnya teman-teman petani yang memang tadi saya katakan sangat mendominasi landscape gitu. Ini mohon koreksi Pak kalau salah, tapi kalau Pak sawit misalnya itu 40 sampai 45% ya Pak, itu didominasi oleh petani. Coklat itu 85%, mungkin hampir 90%. Kopi, karet itu 95% itu didominasi oleh petani. Jadi memang sebenarnya bagaimana kita bisa atau mampu berkompetisi dengan negara-negara adalah ya kita rame-rame nih, kita bermitra nih, membantu teman-teman petani ini at least setidaknya melibatkan mereka ke dalam rantai pasoknya perusahaan-perusahaan besar gitu. Terima kasih Bapak-Bapak untuk responnya. Ini sekiranya mungkin kalau saya boleh rangkum sebenarnya secara persaingan Indonesia ini memang butuh dukungan untuk bisa akhirnya menyalip komunitas global ya. Dan ini butuh kerjasama secara bersama, secara gotong royong untuk akhirnya memajukan kualitas dan volume produksi di Indonesia. Baik, saya izin maju ke pertanyaan selanjutnya. Saat ini saya mau move on ke Pak Ino. Jadi mungkin sekarang teman-teman juga penasaran sebenarnya bagaimana sih seberapa intensif praktik agrikultur berkelanjutan di Indonesia sendiri. Karena kan kita mungkin masih belum ada gambaran yang lebih jelas. Mungkin Pak Ino bisa bantu jelaskan. Kalau jawabannya apakah sudah terimplementasikan atau belum, jawabannya sudah Mas Dio. Tapi kalau pertanyaannya masif atau sudah banyak dilakukan atau belum, I would say belum banyak.
di pengalaman atau apa yang saya pelajari di PIS Agro gitu ya, dari cerita dari teman-teman dari member, itu memang sustainable agriculture itu banyak tentu dilakukan yang paling advance lah, itu dari industri kelapa sawit. Kenapa industri kelapa atau sektor kelapa sawit banyak atau sangat advance gitu, sangat terdepan dalam sustainable agriculture, karena memang adanya push dari customer atau dari global. Banyak sekali sekarang dokumen-dokumen mungkin seperti EU Green Deal atau UK Due Diligence yang menyebutkan salah satunya adalah sektor kelapa sawit di mana banyak permintaan, banyak syarat nih untuk bisa diterima di pasar gitu ya. Tapi bagaimana dengan komoditas lain? Ternyata di PIS Agro sendiri komoditas-komoditas seperti setidaknya yang memang disebutkan dalam dokumen-dokumen Eropa atau UK gitu, itu juga ada yang sudah mulai. Coklat, itu di Indonesia kita sudah mulai melakukan sustainable farming, melibatkan banyak petani, R&D-nya sudah baik gitu ya. Jagung sudah ada, kopi juga kita sudah mulai melakukan sustainable farming. Tapi ada juga beberapa komoditas yang memang kita lagi proses lah, progres, mulai ada awareness bagaimana nilai-nilai keberlanjutan ini perlu dilakukan supaya volume produksinya itu tetap ada hingga waktu yang lama. Kira-kira gitu. Terima kasih responnya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Oke, ya. Jadi kalau saya boleh, Pak, silakan Pak Tommy. Kunci untuk kompetitif kan selama ini banyak industri kita yang diprotek oleh pemerintah. Ya, tujuannya proteksi itu sebetulnya bukan memanjakan. Artinya selama belum bisa berkompet, kita konsolidasi dan kita sehat. Pada suatu hari harus dibuka. Kalau enggak selama-lamanya kita enggak mampu berkompetisi dengan baik. Nah, banyak industri atau agriculture, sektor-sektor itu yang keenakan menurut saya, diproteksi terus. Sehingga tidak terjadi yang namanya konsolidasi maupun improvement dari efisiensi. Sehingga pada waktu kalau kita buka sekarang, contohnya soybean lah atau jagung. Ya kan, ibarat kesebelasan Indonesia langsung lawan kesebelasan Brasil. Ya kebobolan enggak terus. Contohnya juga pada waktu saya manage yang namanya poultry, harga ayam kita sama Brasil itu harga ayam kita 2 kali lipatnya. Kenapa? Karena jagungnya enggak efisien. Ya kan, mungkin swasembada, but at what price? The question adalah can we step up dan scale up? Karena essentially agriculture, you need skill. Ya, maupun dari petani maupun dari industri besar, we need skill. Karena dari skill itu terjadi efisiensi. Sehingga kita bisa compete, meningkatkan yield kita dengan baik. Nah, ini yang menjadi core question. Ya, swasembada oke, tapi kalau compete, can we compete? Kalau marketnya dibuka, benar-benar enggak? Nah, makanya yang saya bilang adalah kita enggak harus terlalu berpikir secara mesti satu kotak, mesti dilihat mata rantainya. Kalau misalnya jagung dibuka, mungkin yang downstream ayam dan sebagainya turunannya akan maju. Makanya saya bilang jangan berpikir linear, you have to think circular di dalam agriculture. Harus berpikir end to end. Dan di dalam konteks circular yang saya selalu bilang kan bukan memanage quality, juga memanage ampasnya. Karena kalau kita bisa manage ampasnya, yang bagus pasti cost-nya juga lebih turun. Nah, cara berpikir ini yang kita rada ketinggalan menurut saya. Ya. Kalau kita harus mau compete, swasembada is one step. Tapi kedepannya adalah can we compete? Kalau enggak, kita open, kita buka yang supaya downstreamnya yang di bawah juga lebih maju. Gitu. Terima kasih Pak Tommy. Ini sangat menarik ya. Jadi kalau berdasarkan Pak Inon yang saya tangkap memang sebenarnya di Indonesia itu sudah ada praktik sustainable farming. Cuman scale-nya masih belum besar dan pace-nya juga masih cenderung lambat ya. Jadi butuh banyak dukungan untuk mempercepat proses tersebut. Namun juga di lain sisi dari Pak Tommy ini juga menarik. Bagaimana selama ini banyak komoditas kita yang masih dianggap overprotected. Jadi ada kecenderungan pemain-pemain di komoditas tersebut itu cenderung santai. Jadi tidak menambah efisiensi dan akhirnya menambah value add dari komoditasnya tersebut untuk bersaing di pasar global. Ini kita punya waktu sedikit lagi mungkin saya kasih pertanyaan ke Pak Agus Purnomo jadi kita membahas supply-nya nih, tapi ke depannya outlook demand untuk sustainably produce commodities ini gimana Pak? Apakah dia akan menjadi
sesuatu yang menarik untuk supplier masuk atau apakah itu menjadi stagnan? Silakan Pak Agus. Bagi supplier. Untuk jadi demand Oh, sustainably demand, produce oke. ya. Kedepannya bagaimana? Ya. Ya, terima kasih Diano. Jadi masa depan itu ya ada berbagai disruption kan yang kita lihat di Eropa di mana-mana gitu. Sehingga memang kita harus selalu siap sedia kalau terjadi perubahan-perubahan. Uni Eropa bolak-balik bikin aturan. Tapi ada satu yang mereka semua tuntut dan akan ada terus untuk beberapa puluh tahun ke depan, yaitu aspek sustainability. Selama kita bisa memenuhi persyaratan sustainability, kemungkinan kita untuk bisa terus mengisi pasar tersebut itu sangat besar. Karena sekarang ini yang terjadi adalah sustainability-nya yang diperluas terus. Tadinya cuma urusan orang hutan, kemudian masalah deforestasi, sekarang masalahnya buruh anak gitu. Nanti ada lagi gitu, tapi bagi kami karena sektornya sendiri membutuhkan alam yang baik, membutuhkan tenaga kerja yang juga terampil dan diperlakukan dengan baik, maka itu hanya mempercepat proses untuk menunjukkan bahwa sustainability itu sudah dilakukan. Dengan adanya itu, pasar tetap terbuka. Silakan Pak Ino. Kalau ditanya demand harusnya akan terus ada ya soal sustainable farming. Kita tuh tahun 2050 kalau berdasarkan banyak data itu harus memenuhi konsumsi untuk 9,6 atau 9,7 juta miliar manusia. Dan lahan nih nggak bertambah. Jadi tadi ada beberapa informasi dari kedua narasumber yang lain, intensifikasi, climate smart agriculture. Itu kan sebenarnya adalah pendekatan memang untuk menjawab kebutuhan di masa depan ini gitu. Jadi ya seharusnya sustainable farming akan terus ada gitu. Kebutuhannya akan ada. Terima kasih Pak Ino. Pak Tommy apa? Masih ada waktu? Sedikit. Oke, mungkin yang saya tambahkan very simple, lihat generasi berikutnya. Karena generasi saya are part of the X generation. We know how to make profit. The problem we make profit at any cost. That's why we damaging a lot of the environments. Kemudian datanglah millennial, experience generation, right? You experiment a lot of things. Nah, what is coming? The next generation yang namanya Generation Z adalah sangat-sangat purposeful. Mereka mau membeli produk yang ada purpose-nya. Nggak cuma keren produk quality-nya, brand-nya ada, harus ada purpose-nya. Contohnya sepatu saya ini dari sampah plastik dari laut. Enggak cuma bagus desainnya, kualitasnya bagus, brandnya ada, cuma juga ada purpose. This will drive the next millennial yang akan datang. Jadi Anda harus lihat marketnya, ada apa enggak? Marketnya akan semakin lama semakin demanding, makanya transparansi dan untuk enggak cuma klaim-klaiman. Kalau generasi saya, oke, sustainability, first question adalah can we make money from the sustainability? Tapi saya yakin, saya lihat yang generasi berikutnya jauh lebih deep ya dari situ. Dan dari situ saya yakin next 5 tahun ke depan akan sangat-sangat menjadi driving force. Jadi juga will be beyond governance, beyond politics, beyond business. Memang ada real dari demand dari generasi berikutnya. That's how I see it. Baik, terima kasih Pak Tommy. Jadi kesimpulannya demand buat sustainable farming ini very good, jadi untuk generasi-generasi selanjutnya yang ingin masuk ke sektor pertanian, perkebunan, monggo dikerjakan secara sustainably, ini demand-nya sudah pasti ada. Baik, saya sekarang izin untuk masuk ke sesi berikutnya, yang terakhir yaitu untuk pertanyaan Q&A dari teman-teman ya. Ini boleh di scroll down untuk pertanyaannya. Oke, baik ini pertanyaan dari Ibu Iren ya untuk Pak Agus. Ini pertanyaannya, apa bayangan ke depan terhadap perkebunan kelapa sawit di tahun 2023, khususnya di Kalimantan atau Sumatera? Apalagi bagi para pemasok yang sejak kemarin menghadapi kenaikan harga dan penurunan harga dalam waktu yang singkat. Silakan Pak Agus. Memang karena pasar sawit kita itu 80% di luar negeri, 20% di dalam negeri. Maka harga itu dipengaruhi sekali oleh harga internasional. Nah,
produk sawit itu selalu mengikuti kenaikan dan penurunan dari harga crude oil, BBM ya. Kemarin harga crude oil naik tinggi sekali dan sawit ikut terkeret naik. Kemudian ada masalah perang Ukraine, dia lebih naik lagi gitu ya. Tapi sekarang harga BBM kan turun, sawit juga turun gitu. Dan itu semua ikut, minyak kedelai, minyak bunga matahari, semua juga naik turun tuh sesuai dengan harga crude oil. Kenapa? Karena memang ada masalah biaya transportasi. Kalau transportasinya naik, ya otomatis harga kita menjadi mahal. Kalau transportasinya turun, harga kita bisa lebih murah gitu. Nah, jadi memang naik turunnya itu tidak sepenuhnya bisa kita atur. Untuk bisa mengatur demand, pemerintah sejak lumayan beberapa tahun yang lalu, sudah agak lama, itu menerapkan demand dalam negeri yang lebih besar yaitu dengan B30, B20, B30, dan nanti akan B40. Dengan demand yang lebih besar di Indonesia, maka harga itu bisa lebih dibuat agak rata. Tidak terlalu naik turun gitu ya. Jadi kalau nanti harganya naik sekali ya mungkin B30-nya turun gitu, jadi B20. Tapi kalau harganya turun, maka mix-nya dinaikkan. Sehingga kemudian terjadilah gejolak yang lebih bisa terkendali. Ada instrumen-instrumen ekonomi yang bisa dipakai untuk itu. Tapi karena kita di bidang pertanian, naik turun harga itu adalah nasib dari semua komoditas pertanian. Anda mau nanam cabai, mau nanam sayur-sayuran, itu harga naik turun kita kaget-kaget terus gitu ya. Jadi memang nggak ada pilihan gitu, kita ya harus siap saja. Kalau dia naik kita cepat-cepat jual, kalau dia turun ya kita mencari komoditas yang lain. Terima kasih Pak Agus, semoga jawabannya menjawab ya Ibu Iren. Mungkin sebelum pertanyaan selanjutnya, saya mau sharing hasil pollingnya. Silakan teman-teman LO. Ya, ini nggak kelihatan. Pertanyaannya, oke, jadi inovasi teknologi bisa meningkatkan hasil peternakan dan perkebunan. 80% setuju, 20% tidak setuju. Ya saya kira itu align dengan pembicaraan kita hari ini ya. Jadi memang teknologi ini bisa meningkatkan produktivitas dari peternakan dan perkebunan. Oke, baik kalau gitu saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang ini adalah pertanyaan dari Pak Robi Wicaksana. Ini mungkin saya tujukan ke Pak Tommy ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana dan dalam bentuk apa karbon ini dapat dijual? Ya, terima kasih Pak Robi. Saya sendiri masih belajar gimana jual beli karbon, tapi menarik. Tapi in prinsip gini ya, tadi yang dibilang bahwa the pressure of company yang non-sustainable, mereka harus meng-offset karbon mereka dengan memberi namanya carbon credit. Sama kalau hari ini Anda beli namanya electric vehicle, tahu nggak pajaknya cuma 2 juta setahun. Ya, nggak perlu ganjil genap dan sebagainya. Jadi insentif yang diberikan itu banyak terhadap company-company yang melakukan non-sustainability, dan company yang tidak melakukan non-sustainability akan dipanis untuk beli namanya carbon credit. Dan dari mana mereka dapatnya? Dari company-company yang menghasilkan karbon. Contohnya adalah agriculture is the biggest either carbon producer atau carbon drawdown, ya kan ya. Nah, ini nanti cara ngukurnya gimana? Pertama soil. Kan saya bilang, sebetulnya kunci dari global warming itu Tuhan sudah memberikan kuncinya, is soil. Kalau good soil, good food, good nature, good people. Jadi kalau kita tanam dengan baik akan terjadi. Nah itu diukur dari soilnya, kemudian pakai satelit dilihat seberapa banyak. Itu bisa kelihatan di daerahnya dia. Kalau Anda nonton Netflix namanya Kiss the Ground, you will see. NASA sudah lihatin. Jadi pada waktu titling ya, land prep itu naik karbonnya. Tapi pada waktu harvest karbonnya turun. Karena diserap dari atas. Itu bisa diukur, dari situ bisa di-verified, ya, ada badannya untuk verified, dan itu carbon kreditnya itu dijual. Kurang lebih segitu. Harganya saya lupa, 10 US dollar apa per metrik saya lupa. Ya kan. Kemudian banyak komisinya, agensi akan ngambil untuk verifikasinya, untuk ngambil komisi. Kurang lebih seperti itu industrinya. Makanya tadi kalau ditanyakan sustainable bukan hanya akan tambah gitu, yang tidak sustainable akan dipanis masalahnya. Ya,
di dalam konteks bisnis yang baru. Oke. Terima kasih Pak Tommy untuk jawabannya. Semoga menjawab ya Pak Robi. Ini unfortunately ini adalah sesi pertanyaan terakhir untuk Q&A. Mohon maaf Pak Ino, sudah mendapat giliran karena sudah kehabisan waktu. Jadi mungkin sebelum saya tutup, saya izin untuk meminta closing statement ya dari masing-masing narasumber kita hari ini yang sangat-sangat insightful. Saya mungkin mulai dari Pak Agus Purnomo, silakan Pak closing statementnya. Bapak dan Ibu sekalian, masa depan itu akan penuh dengan ketidakpastian. Tapi ada satu hal yang pasti, yaitu kesepakatan dunia untuk mencegah memburuknya perubahan iklim, dan itu berarti membuktikan dalam praktek keseharian pertanian bagaimana kita mengurangi gas rumah kaca, bagaimana kita mengelola usaha kita dengan berkelanjutan. Dengan pengelolaan tersebut, insya Allah bisnis kita akan bisa terus bertahan sampai 100 tahun ke depan. Oke, terima kasih Pak Agus untuk statementnya. Silakan Pak Tommy. Ya Pak Tommy, silakan. Oke, business agriculture is not competition, it's a collaboration. In essence, ya kan. Kita harus berkolaborate bersama-sama, negara, petani, pengusaha besar. Nah, itu adalah kuncinya. Kita complement each other. Karena the timing is now. Kita in the center of a global conversation mengenai sustainability, global warming, dan is the right time for us. Saya happy lagi, saya bilang banyak generasi-generasi muda yang sekarang ini tertarik ke agriculture. Saya bilang the time is now, if not us, then who? Makasih. Terima kasih Pak Tommy. Silakan Pak Ino. Kalau saya boleh bilang ikutin ini setuju. Jangan dong. Boleh nggak ya? Tadi kan nggak kebagian Q&A, jadi silakan closing statementnya lebih lama. Ya, the future of agriculture sesuai dengan tema yang kita lakukan hari ini itu menjadi sebuah optimism menurut saya yang bisa dicapai di dalam ketidakpastian seperti misalnya ada climate change dan isu politik dan sebagainya. Dan jawabannya adalah mungkin ya tadi dengan kolaborasi. Perusahaan tidak bisa melakukan sendiri, perusahaan hanya bisa melakukan impact atau dampak pada area-area di mana mereka beroperasi misalnya. Tapi untuk daerah yang lebih luas atau dalam skala yang lebih luas itu membutuhkan keterlibatan dari berbagai macam stakeholders yang lain. Ya, pemerintah juga harus ada memberikan insentif, infrastruktur dan lain sebagainya. Perbankan juga harus ada nih karena sustainable farming juga artinya adalah memberikan sustainable financing misalnya. Dan tentu ya kunci dari semuanya adalah si teman-teman petani. Ini selalu saya akan katakan karena memang kuncinya untuk masa depan pertanian adalah di teman-teman petani, peternak dan lain-lain itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk closing statementnya Bapak-Bapak narasumber. Saya mohon tepuk tangannya sekali lagi yang meriah untuk Bapak Agus, Pak Ino, Pak Tommy. Saya kira kita sudah di penghujung acara. Saya mohon izin pamit, saya Dio izin pamit. Semoga paparan hari ini menjadikan Bapak-Bapak di sini lebih terbuka, lebih tercerahkan tentang isu sustainable farming hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah sekali lagi Bapak Ibu untuk sesi diskusi yang begitu menarik tentunya untuk pertanian di Indonesia agar bisa lebih maju lagi dan berkenan tetap di tempat Bapak-Bapak. Ya, berfoto dan juga kami mengundang untuk Ibu Tania Kirana selaku Direktur Keuangan Buniverse. Berkenan Ibu untuk menyerahkan cindramata kepada para panelis atau pembicara kita pada sesi kali ini dan juga kepada moderator. Silakan Ibu Tania Kirana. Baiklah, kita berikan tepuk tangan sekali lagi sebagai wujud terima kasih, apresiasi tertinggi kepada ketiga pembicara kita dan juga kepada moderator kita pada sore hari ini. Sudah diterima cenderammatanya, sekarang kita berfoto dulu ya Bapak Ibu. Nah iya, Ibu di tengah. Baiklah, kita abadikan momen bersejarah pada hari ini. 3, 2, 1. Baik.
Terima kasih banyak Bapak Ibu, kami haturkan untuk bisa kembali ke tempat. Terima kasih banyak, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Tentunya sesuai temanya tadi ya Bapak Ibu, Future of Agriculture, Sustainable Farming in Indonesia. Sektor pertanian kalau mengutip tadi, salah satunya kunci untuk memajukannya adalah dengan kolaborasi dari berbagai pihak dan juga stakeholder. Baiklah Bapak Ibu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para pihak yang sudah mendukung terselenggaranya Investor Daily Summit 2022. Kami haturkan terima kasih kepada BNI, PT Telkom Indonesia Persero Tbk, Telkomsel Buka Semua Peluang, Sritex, PT PLN Persero, Siloam Hospital, PT Pupuk Indonesia Persero, Eria, Intibios, dan juga PT Darya Varia Laboratoria Tbk, serta tentunya kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh media and community partners yang telah terlibat dalam rangkaian acara ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian selesai sudah rangkaian acara BNI Investor Daily Summit 2022. Dan tentunya sudah banyak yang sudah kita dapatkan dari hari pertama hingga hari kedua ini dengan berbagai tema dan juga diskusi yang sangat menarik. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber, moderator, seluruh pihak yang terlibat dan juga tentunya seluruh pengunjung, seluruh tamu undangan yang sangat antusias mengikuti rangkaian acara dari hari pertama. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan juga kami menginformasikan Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan dimohon untuk meninggalkan seluruh area ballroom karena area ballroom akan dipersiapkan untuk acara gala dinner malam nanti. Dan akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sinta Noza mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi, mohon maaf jika ada kesalahan dan juga sampai jumpa di Investor Daily Summit tahun depan. Salam sehat, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.